Oke. Oke. Oke, jadi kalau kita ngomongin bahasa Jepang, itu kan ada huruf-hurufnya itu ada 3 ya. Mungkin kalau Ade-san sama Tika-san masih ingat, bahasa Jepang itu hurufnya ada 3, ada hiragana, katakana, dan kanji. Aduh, keluar lagi ya. Oke, ada hiragana, katakana, kanji. Nah, bedanya, ini saya sambil coba share screen lagi. Kalau hiragana itu huruf paling dasar ya, huruf paling basic. Jadi itu biasanya emang yang kalau anak-anak di Jepang sendiri emang itu yang mereka pelajarin paling dulu gitu. Terus nih saya share lagi coba. Oke. Masih loading ya. Oke, jadi kalau kata hiragana itu bentuknya agak lebih bulat-bulat ya. Ini nanti ini ada pernah saya taruh di drive juga, nanti saya share ulang lagi ininya. Link Google Drive-nya. Oke. Oke, jadi yang paling ujung ini yang yang hiragana itu kurang lebih bentuknya kayak gitu. Kemudian ada katakana yang di tengah, ini ya. Yang di tengah katakana itu untuk kata serapan dari bahasa asing. Aduh, berubah ya. Sebentar. Keluar lagi. Oke, maaf ya Minasang, ini wifi-nya lagi agak jelek ternyata. Jadi agak delay. Oke. Ya, jadi untuk yang ini, yang di ujung itu namanya hiragana, nanti dia ada tabelnya sendiri. Kayak gini, ini juga udah pernah saya share di Google Drive group ya. Jadi nanti saya share lagi Google Drive-nya untuk dipelajari lagi. Jadi basic-nya itu ngikutin huruf vokal ya. Beda kalau kayak alfabet itu kan A, B, C, D, E. Kalau bahasa Jepang itu A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashi, Su, Seso, dan seterusnya. Gitu. Jadi mengikuti huruf vokalnya dan nggak semua huruf ada gitu ya hurufnya. Nggak semua huruf alfabet ada huruf hiragananya gitu. Jadi nanti memang ada beberapa penyesuaian. Kalau misalkan dari bahasa asing, misalkan nama kita sebagai orang asing, nggak semuanya ada di tulisan Jepang. Jadi harus ada beberapa penyesuaian. Gitu. Ini huruf-huruf ini bisa campur juga ya, jadi bisa kita campur hurufnya, nanti akan jadi huruf yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya 2 huruf ya, tapi setelah dikombinasi kayak gini, ini sebenarnya 1 huruf gitu. Jadi cara bacanya nanti kita juga pelajarin pelan-pelan sambil jalan. Oke, terus untuk yang katakana, nah ini yang warna biru ya. Yang warna biru ini katakananya. Jadi ininya sama, apa namanya, romajinya ya, huruf romannya, alfabetnya itu sama, A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashi, Su, Seso, urutannya sama, tapi hurufnya beda ya, karena katakana itu dia khusus untuk kata serapan dari bahasa asing, dari bahasa Inggris ya, terutama kebanyakan dari bahasa Inggris atau dari bahasa Perancis biasanya. Itu jadi hurufnya sedikit berbeda, tapi susunan tabelnya, cara menghafalnya juga kurang sama, itu prinsip-prinsipnya. Itu. Terus satu lagi itu ada yang namanya kanji. Kanji ini contohnya yang di atas. Jadi kanji itu satu huruf kanji itu satu arti. Biasanya satu arti, tapi misalkan dia dikolaborasiin dengan huruf kanji lainnya, itu nanti dia jadi beda lagi gitu cara bacanya. Itu kalau untuk yang dasar ini kurang lebih ada 100 ya, 100-200 kanji kalau untuk level paling dasar gitu. Oke, ini misalkan contohnya ya. Contohnya ini Nihongo bacanya. Kalau tulisan kanji ini seperti ini. Ini kanji matahari, kanji pohon, kanji bahasa gitu. Tapi kalau dijadiin satu, ini artinya bahasa Jepang. Itu Nihong Jepang, go bahasa Nihongo. Gitu. Kalau kanjinya itu kurang lebih kayak gini tulisannya Nihongo,
Kalau hiragana ini seperti yang kedua, yang di tengah, dan katakananya itu yang di paling bawah. Katakana itu lebih kaku ya bentuknya, karena dia selain untuk serapan bahasa asing juga untuk biasanya dikenal sebagai huruf laki-laki gitu ya. Jadi kalau anak sekolah, anak SD, SMP itu mereka yang cowok mereka lebih suka nulis pakai katakana karena kesannya lebih lebih maskulin gitu ya. Karena hurufnya lebih tegas gitu, ukiran hurufnya lebih tegas dibanding sama yang hiragana gitu. Hiragana tuh disebut juga hurufnya perempuan gitu karena bentuknya lebih halus ya. Itu emang udah berkembang sih ya di Jepang dari dulu gitu. Tapi kalau untuk di kelas formal atau untuk pekerjaan itu kita ikutin standarnya, umumnya pakai hiragana, katakana itu cukup buat kata asing aja, sama dikombinasiin juga sama kanji. Gitu. Jadi dalam satu kalimat itu bisa ada macam-macam huruf, bisa ada kanji juga, ada katakana juga, ada hiragana juga. Gitu, nggak melulu satu kalimat harus hiragana semua atau satu kalimat harus kanji semua gitu, tergantung kata-katanya ya, tergantung masing-masing katanya. Kalau memang ada kanjinya berarti bisa kita pakai kanji, kalau memang kata asing di situ berarti bisa kita masukin pakai katakana. Kalau secara umum aja nggak ada kanjinya misalkan itu bisa kita pakai hiragana. Tuh, oke. Kemudian mana ya? Oke, mungkin kalau terkait tulisannya dari Satria mau ditanyain, atau mungkin Adesang sama Tikasang udah agak lupa mungkin. Oke, bentar ya. Kalau yang alfabetnya kayak alfabet biasa itu kita biasanya nyebutnya romaji atau romanji ya. Tulisan alfabet. Betul, jadi secara umum yang dipakai itu ada 3 tadi, hiragana, katakana, kanji, tapi kalau mau ditambahin sama alfabet juga bisa, sama romaji-nya. Oke, ini saya share PPT-nya sekarang, PowerPoint-nya. Oke. Ya, jadi ini konteksnya di dalam kelas ya. Di sini tulisan yang paling atas itu moichido onegai shimasu. Tolong ulangi sekali lagi gitu ya. Moichido onegai shimasu artinya mo itu lagi, ichido itu satu kali, onegai shimasu itu tolong. Tuh, jadi tolong ulangi sekali lagi. Tuh, kita coba lihat konteksnya di sini dulu ya. Ini coba suaranya kedengeran nggak ya? Share sound. Oke. ね。Oke. 河原さん、いますか？はい、います。 Oke, ini ceritanya lagi absensi gitu ya di kelas, lagi absensi. Kim Sang imaska. Kim Sang ini dia manggil nama orang ya. Ini senseinya yang berbicara, gurunya. Senseinya dia bilang Kim Sang imaska. Kim Sang di sini nama orang, nama salah satu muridnya. Imaska, apakah hadir? Imas itu artinya ada untuk makhluk hidup ya. Imas itu ada untuk makhluk hidup. Jadi termasuk manusia, termasuk hewan itu kita pakainya imas. Tapi kalau untuk benda mati itu kita pakainya arimas. Kayak misalkan buku atau meja, TV, segala macam benda-benda itu kita pakainya arimas gitu. Nah, karena di sini lagi absensi ya murid-muridnya, jadi kita pakai imas. Kim Sang imaska, itu kata senseinya. Kemudian bisa dijawab hai atau hai imas. Hai itu artinya iya. Nah, kalau kita jawab hai imas berarti iya ada gitu ya. Hai imas, iya ada atau hadir gitu ya. Iya ada atau hadir. Tuh. Terus kita juga bisa jawab imaseng. Imaseng itu bentuk negatifnya dari imas. Jadi imaseng itu artinya tidak ada. Tuh. Jadi kalau untuk
kata yang akhirannya mas itu biasanya positif, kalimat positif. Tapi kalau akhirannya maseng itu umumnya negatif. Tuh, jadi kita bisa lihat satu kalimat itu positif atau negatif itu dilihat dari ujungnya ya. Jadi paling ujung kalimatnya kalau misalkan akhirannya mas itu umumnya positif, tapi kalau akhirannya maseng itu umumnya negatif. Tuh, kayak di sini contohnya imaseng berarti tidak ada atau tidak hadir. Ya. Oke, kita coba audio yang kedua ya. 2、カーラさん、いますか？はい、います。 Oke, Karasang imaska. Terus tadi dijawab, hai imas, iya ada gitu. Itu contohnya. Coba yang ketiga ya. 3、ジョイさん、いますか？いません。 Oke, Joy-sang imaska. Joy-sang apakah hadir? Terus tadi berarti dijawab sama temannya ya. Imaseng katanya, tidak hadir. Tuh. Jadi kalau akhirannya maseng itu umumnya kalimat negatif ya. Berarti di sini Joy-sang imaseng. Joy-sang itu tidak hadir gitu ya. Oke, yang terakhir kita coba. 4、シンさん、いますか？いいえ、まだです。 Oke, Shinsang imaska. Shinsang apakah hadir? Di sini jawab iye madades. Iye itu lawan katanya hai ya. Jadi iye itu artinya tidak. Tidak ya Bu ya? Ya? Iya, iya tidak ya berarti ya? Ya, iye double i-nya iye. Jadi agak dipanjangin. Ya, Iya. iye. Oke. Iye artinya tidak. Kalau hai itu ya. Oke, jadi agak ini ya, agak ketuker ya. Kalau di bahasa Indonesia iye itu iya. Iya, Kalau bahasa betul. Jepang jadinya negatif. Oke, iye madades. Nah, ini ada tambahan madades. Mada itu artinya belum. Madades. Jadi belum hadir gitu ya maksudnya. Iye madades, belum hadir. Gitu. Belum hadir. Oke, itu sedikit ya buat absensi atau permulaan kalau kita lagi di kelas formal ya. Di sini ada senseinya, di bawah ini ada tulisan kyoshitsu. Kalau kurang kelihatan kepotong ya. Kyoshitsu. Kyoshitsu itu ruang kelas. Nah, jadi ini ceritanya di dalam ruang kelas ada sensei sama ada gakusei ya. Gakusei artinya murid. Gakusei. Murid. Oke, jadi di dalam kyoshitsu itu ada sensei dan gakusei-nya kalau di sini ya contohnya. Oke. Ini mungkin mau di screenshot kah atau mau dicatat dulu? Boleh? Ya. Oke. Oke, sudah ya? Sudah kah? Satriasang sudah? ちょっと待ってください。 Oke, siap. Hai. Oke, mungkin nanti kalau mau lebih detail bisa ini juga ya, lihat di record-nya. Oke. Ini mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita next slide berikutnya. Adesang sama Tika Sang masih ingatkah bagian ini? Udah agak lama ya. Ya, contekan aja. Oke. Oke, masih mengalir dulu ya. Oke, oh ya ini kyoshitsu itu kalau kita artikan kan ruang kelas ya. Kadang ada juga kosakatanya itu kita pakai kurasu. Nah, kurasu ini kurasu atau jugyo juga ya. Jugyo. Jadi kalau kurasu itu dari bahasa Inggris ya, dari class. Kalau ini ya penggunaannya bisa untuk ruang kelasnya atau untuk mata pelajarannya gitu ya. Tapi kalau jugyo itu untuk mata pelajarannya. Jadi misalkan
bentar. Nihongo no jugyo, berarti mata pelajaran bahasa Bahasa Jepang. Jepang. Ya, tapi kalau Nihongo no Kyoshitsu berarti ruang kelas khusus bahasa Bahasa Jepang Jepang. gitu ya. Ya, jadi kalau Kyoshitsu-nya itu ruangnya, kalau kita mungkin lewat Zoom gini ya, ruangannya lewat Zoom, tapi kalau Jugyo itu kayak pelajaran yang diajarkan itu pelajaran apa gitu. Jadi walaupun kalau di bahasa Indonesia sama-sama kelas, di bahasa Inggris sama-sama kelas artinya, tapi kalau kita artiin di bahasa Jepangnya agak beda ya. Jugyo-nya itu pelajarannya, apa yang dipelajari, kalau Kyoshitsu itu ruangannya, medianya gitu. Oke. Sudah yang bagian sini? Oke. Kita next dulu ya. Oke. Nanti bisa sambil dicek recording-nya ya, kalau misalkan ada catatan yang kelewat. Oke. Ya, kemudian ini beberapa instruksi ya yang umum ada di dalam kelas. Kita coba sambil dengerin dulu. 1、弾いてください。2、書いてください。3、読んでください。4、3ページを開けてください。5、 Oh, kepotong ya kayaknya audionya. Oke, kita bahas dulu aja. Nomor 1 itu kite kudasai. Kiite kudasai ini i-nya double ya. Kiite kudasai ini yang ada di tulisan Jepangnya ini kita pakai pakai hiragana ya. Karena dia bukan kata asing, terus juga masih basic ya. Jadi kita pakai hiragananya dulu, belum pakai kanjinya. Tuh, kiite kudasai. Oke, kalau kita lihat dari gambarnya, kiite kudasai, minasang mungkin ada yang tahu atau ada yang ingat kiite kudasai ini artinya apa? Kiite. Kalau kita lihat dia gambarnya megang kuping ya. Kudasai itu perintah gitu. Jadi kira-kira apa nih kalau kita pegang kuping? Kiite kudasai. Ya, tolong dengarkan ya, tolong dengarkan atau silakan mendengarkan gitu. Kayak misalkan contohnya senseinya lagi mengajar di depan kelas, terus ternyata kelasnya ribut gitu ya. Jadi senseinya bilang kiite kudasai, tolong dengarkan gitu. Ya, kiite kudasai. I-nya double ya, kiite kudasai. Artinya tolong dengarkan. Oke, kiite kudasai. Oke, kemudian yang nomor 2, kaite kudasai. Kaite kudasai ya. Itu ceritanya dia pegang pensil ya, lagi nulis. Jadi ada yang tahukah minasang artinya apa? Kaite kudasai? Tolong dicatat ya, bukan? Ya, kaite itu menulis ya. Betul. Berarti tolong atau silahkan ditulis ya. Kudasai itu kalau kita ubah ke bahasa Indonesia sebenarnya bisa tolong atau silahkan gitu ya. Jadi tergantung kira-kira yang enak apa gitu. Jadi nggak ada aturan bakunya gitu ya. Pokoknya antara tolong atau silahkan. Pokoknya kira-kira mana yang enak itu kita pakai yang itu. Kayak di sini lebih enak silahkan tulis gitu ya. Oke, jadi kita pakai silahkan tulis. Kaite kudasai. Silahkan tulis atau silakan ditulis gitu ya. Kaite ini beda sedikit ya. Yang atas kiite, yang bawah kaite. Beda huruf aja tapi artinya beda ya. Tuh, jadi emang bahasa Jepang tuh walaupun beda satu huruf jadinya jauh ya artinya. Tuh, jadi emang perlu teliti ya. Oke, kite kudasai, tolong dengarkan. Kaite kudasai, silakan ditulis. Yonde kudasai. Yang ketiga, yonde kudasai. Kalau di sini kita lihat dia lagi pegang buku ya. Tolong dibaca. Ya, betul. Tolong dibaca. Yonde kudasai ya. Yonde artinya membaca. Yonde kudasai. Tolong dibaca atau silakan dibaca gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 4, sang peji o akete kudasai. Sang peji ini peji-nya itu pakai katakana ya. Sang itu 3, jadi sang peji itu artinya halaman 3. Peji dari bahasa Inggris page ya.
halaman 3. Di sini ada akete. Akete itu ceritanya dia lagi membuka halaman bukunya ya. Ini di gambarnya. Dia lagi membuka halaman bukunya. Akete. Ada yang tahu minasang? Kalau melihat dari gambarnya. Atau masih ingat mungkin? Akete kira-kira artinya apa? Silakan. Akete itu artinya membuka ya. Jadi silakan buka halaman 3 gitu. Jadi dibalik ya kalau di bahasa Jepang objeknya itu halaman 3-nya kan. Halaman 3 di buku itu kita taruh di depan sang pejinya. Baru kata kerjanya di belakang gitu. Akete kudasai. Akete-nya di belakang. Kalau kita kan kata kerjanya dulu ya, kata kerjanya dulu, terus baru apa objeknya gitu. Tapi kalau bahasa Jepang objeknya dulu yang disebut, baru diapain nih objeknya gitu. Baru kita sebutin kata kerjanya itu di belakang setelahnya. Sang peji o akete kudasai itu tolong atau silakan buka halaman ketiga gitu ya. Oke, kemudian itu yang nomor 4, sang peji o akete kudasai. Kemudian yang nomor 5, ite kudasai. Ite di sini ceritanya dia ngapain ya ini? Kayak bikin corong gitu ya di mulutnya. Gitu. Ite kudasai. Minasang ada yang ingat kah? Atau ada yang bisa nebak dari gambarnya? Silakan jawab, tolong jawab. Ya, silakan lebih ke katakan ya. Silakan katakan. Kalau jawab itu kotae te. Silakan katakan. Oke, ite itu artinya mengatakan. Kalau menjawab itu pakainya kita kotae te kudasai. Itu kalau silakan dijawab. Itu kita bisa pakai kotae te kudasai. Ya, tapi kalau ite itu artinya lebih tepat ke silakan katakan ya. Silakan katakan ite kudasai. Itu oke, mirip ya sebenarnya. Oke, terus next yang nomor 6. Mite kudasai. Mite ini agak mirip-mirip sama yonde tapi agak beda ya artinya. Mite kudasai. Kalau dilihat dari gambarnya, minasang ada yang tahu atau ada yang ingat? Tolong dilihat. Ya, betul. Tolong atau silakan dilihat ya. Oke, mite itu melihat, yonde itu membaca. Agak mirip tapi beda ya. Kalau yonde berarti kita pakai untuk tulisan, untuk buku ya, untuk paper. Tapi kalau mite itu lebih luas lagi ya objeknya. Jadi bisa kita melihat TV atau bisa melihat konser, bisa melihat papan tulis gitu. Jadi kalau mite itu lebih luas ya daripada yonde. Tuh. Mite kudasai, tolong dilihat. Oke, kemudian yang terakhir, peade hanashite kudasai. Pea itu dari bahasa Inggris pair ya. Jadi kalau bahasa Inggris kita ubah ke bahasa Jepang, itu kita bukan ikutin tulisannya, kita bukan ikutin hurufnya satu persatu, tapi kita ikutin cara bacanya. Tuh, ini kalau bahasa Jepang tuh umumnya lebih ngikutin cara baca British ya. Jadi R-nya tuh lebih sering dihapus gitu. Jadi pair gitu kan. Jadi kita ubah ke pea gitu. Jadinya pea itu pair berpasangan ya. Berpasangan. Oke, jadi kalau misalkan kita diajak ngomong orang Jepang, ya yang kayak tadi Satria Sang bilang, emang orang Jepang English-nya tuh agak unik ya, agak beda karena ngikutin pronunciation lidah mereka gitu. Lidah mereka kan ada beberapa huruf yang memang susah disebutkan ya, itu udah kebiasaan. Jadi emang kita harus pasang kuping banget gitu kalau dengerin orang Jepang ngomong bahasa Inggris. Gitu, karena pasti ada yang berubah-berubah. Kayak di sini pair jadi pea ya. Tuh. Oke, itu salah satu contohnya. Peade hanashite kudasai. Di sini ceritanya mereka lagi ngobrol ya, lagi berdiskusi gitu. Di sini Minasang kira-kira ada yang tahu
Hanashite kudasai. Kira-kira artinya apa? Hanashite. Ada yang ingat kah? Hanashite artinya Itu diskusi ya. ya lebih ke berbicara sih ya. Bisa sih kita arti ke diskusi bisa. Tapi kalau secara umum itu artinya berbicara gitu. PAD bersama pasangan gitu ya. PAD bersama pasangan. Hanashite kudasai. Tolong berbicara atau berdiskusi gitu ya. Oke, silakan berbicara atau kalau konteks formalnya berdiskusi ya. Berdiskusi bersama pasangan. Oke, PAD hanashite kudasai ya. Silakan berbicara atau berdiskusi bersama pasangan. Sini ada partikel D, nanti sambil jalan sambil kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau ini sedikit ini ya, introduction aja. Partikel D itu umumnya buat ngasih tahu dengan siapa gitu. Kayak misalkan tomodachi de berarti dengan teman. Kazoku de berarti dengan keluarga gitu. Kalau di sini PAD berarti dengan pasangan gitu ya, bersama pasangan, bersama keluarga, itu kita bisa pakai partikel D. Oke. Itu sedikit introduction dulu ya untuk partikelnya. Oke, mungkin sampai sini minasang ada yang mau ditanya dulu? Ada yang lupa-lupa mungkin atau kurang jelas? Oke. Ada ya. Berarti kita bisa next dulu. Ya, bentar keluar lagi. Oke, sebentar ya ini. Sinyalnya agak keputus-putus. Oke. Oh, ini yang tadi di awal ternyata gambarnya keputus ya. Oke, ini masih lanjutan yang tadi percakapan yang biasanya terjadi di dalam kelas ya. Kalau tadi itu bagian pertama tentang absensi, tentang senseinya mengabsensi siswanya ya. Imaska jawabnya bisa imas atau imaseng. Nah, di sini yang gambar nomor 1 ya, yang paling atas. Jugyo hajimemasu. Jugyo tadi seperti yang saya sudah jelaskan, jugyo itu lebih ke mata pelajarannya ya, atau apa yang dipelajari gitu. Jadi di sini kita artiin lebih ke kelas juga sih ya. Tapi bukan ruangannya ya, lebih ke kelas yang mau dipelajarin itu. Jugyo hajimemasu, kelas akan dimulai. Akan dimulai. Tuh, jadi hajimemasu itu artinya mulai. Jugyo hajimemasu itu biasanya diucapin sama senseinya ketika kelasnya udah mau mulai gitu ya. Jadi nanti setelah senseinya bilang Jugyo hajimemasu, itu biasanya ketua kelasnya itu memimpin buat memberi salam gitu ya ke gurunya, terus juga buat nertipin teman-temannya gitu. Jugyo hajimemasu, kelas akan dimulai. Oh, kehapus ya. Kelas akan dimulai. Oke. Kemudian yang bawahnya Jugyo owarimasu. Masih di gambar yang sama ya. Jugyo owarimasu. Nah, kalau ini lawannya. Owarimasu itu artinya selesai. Kok hilang lagi ya? Oke. Jugyo owarimasu artinya kelas Selesai, akan berakhir. ya, betul. Kelas selesai atau berakhir. Oke, owarimasu itu lawannya hajimemasu ya. Hajimemasu itu diucapkan saat kelasnya mau mulai. Jugyo owarimasu itu diucapkan ketika kelasnya sudah berakhir. Oke. Oh, kok hilang ya tulisannya?
Sebentar. Oke. Ya, pokoknya artinya itu ya, hajimemasu itu untuk memulai, owarimasu itu untuk mengakhiri kelas. Jadi muridnya sebagai aba-aba kalau muridnya udah bisa mulai beres-beres atau mulai siap-siap untuk istirahat ya biasanya. Tuh, kemudian di sini ada yang gambar kedua ya. Gambar kedua, Sensei kyoshitsu te doyu imi desu ka? Ini ceritanya muridnya ya yang ngomong. Ini kayaknya kalau dilihat dia ceritanya orang asing gitu ya, lagi belajar bahasa Jepang gitu. Sensei, kyoshitsu te doyu imi desu ka? Kyoshitsu itu kan tadi kita artinya kelas ya, ruang kelas. Doyu imi desu ka? Imi itu artinya arti gitu. Doyu itu bagaimana. Jadi di sini maksudnya sensei, kyoshitsu tuh artinya apa sih gitu. Kalau kita ubah ke bahasa Indonesia ya. Sensei, Pak Guru, kyoshitsu tuh artinya apa sih gitu. Makanya di sini kyoshitsunya dikasih tanda petik ya. Kalau di bahasa Jepang tuh tanda petiknya kayak gini. Jadi apa ya? Kayak kotak gitu ya, kayak bikin kotak. Karena kalau kita pakai tanda petik kayak gini, itu dipakai juga buat huruf hiragana sama katakana nih kayak yang ada di sini karena dia pakai tanda petik juga, jadi kita nggak bisa pakai tanda petik kayak gini kalau di bahasa Jepang. Kita pakainya kayak kotak gini ya, kayak kurung tapi kurungnya beda gitu ya sama kurung yang biasa kita pakai. Betul. Jadi ya, kyoshitsu te doyu imi desu ka? Kelas tuh maksudnya apa sih gitu. Terus di sini ceritanya dijelasin sama senseinya. Eigo de classroom desu yo. Eigo itu artinya bahasa Inggris ya. Eigo bahasa Inggris. Oke. Jadi eigo de dalam bahasa Inggris, classroom desu yo dalam bahasa Inggris artinya classroom loh gitu. Jadi biar lebih paham gitu ya, karena muridnya ceritanya orang asing, jadi biar nggak bingung daripada dijelasin pakai bahasa Jepang juga, lebih dijelasin pakai bahasa Inggrisnya. Eigo de dalam bahasa Inggris, classroom desu yo artinya kelas gitu. Oh ini tulisannya hilang terus ya. Coba sebentar. Oke. Oke, kayaknya emang agak error ya. Oke, berarti artinya sambil jelasin aja tadi ya. Karena ternyata tulisannya hilang setelah di-enter. Oke, itu yang gambar kedua. Jadi menjelaskan artinya ya. Jadi kalau kita misalkan bingung sama suatu kata di bahasa asing, itu kita bisa nanya pakai doyu imi desu ka? Gitu. Ya, misalkan owarimasu tuh artinya apa sih? Berarti kalau pakai bahasa Jepang kita bisa pakai owarimashite doyu imi desu ka? Gitu ya. Jadi tinggal kita ganti aja nih yang di dalam tanda petiknya. Itu sama apa yang mau kita tanyakan. Itu gambar yang nomor 2 ya. Kemudian gambar yang nomor 3, di sini paling atas wakarimashita, yang bawah wakarimasen. Nah ini kurang lebih sama kayak yang tadi sebelumnya ya. Wakarimashita itu artinya sudah mengerti. Jadi kalau shita itu akhirannya shita, itu berarti sudah lampau. Kan tadi akhirannya mas ya, itu untuk kalimat positif. Kalau akhirannya maseng, untuk kalimat negatif. Nah, kalau akhirannya mashita, itu berarti lampau. Ya, jadi udah lewat gitu ya. Wakarimashita itu maksudnya sudah mengerti gitu. Wakarimas, asal katanya wakarimas itu artinya mengerti. Jadi kalau wakarimashita, saya sudah mengerti gitu. Jadi sudah terjadi ya past tense gitu, yang lampau. Tuh, nah kalau bawahnya wakarimaseng. Nah, akhirannya maseng, berarti ini kalimat negatif. Saya tidak mengerti atau belum mengerti. Gitu. Jadi misalkan ditanya wakarimashita ka? Itu biasanya nanyanya gini ya. Wakarimashita ka? Apakah sudah mengerti? Itu kalau ada kata
ka di belakangnya itu biasanya untuk pertanyaan gitu. Jadi wakarimashita ka, apakah sudah mengerti? Gitu. Kalau sudah kita bisa jawab wakarimashita, kalau belum kita bisa jawab wakarimasen gitu. Ya, atau ini ada pilihan lagi di sini. Mo ichido onegai shimasu atau mo skoshi yukuri itte kudasai. Ini kita coba artiin satu-satu. Oke, pindahin ke atas sedikit. Nah, mo ichido onegai shimasu. Ini tadi judulnya ya. Mo ichido artinya sekali lagi. Mohon diulang ya maksudnya. Ya, betul. Sekali lagi atau ulangi lagi. Sekali lagi atau ulangi lagi. Onegai shimasu. Onegai shimasu tuh kalimat permintaan ya, biar terkesan sopan. Jadi kita pakai onegai shimasu. Mo ichido onegai shimasu. Tolong ulangi sekali lagi. Atau tolong ulangi lagi gitu ya. Mo ichido onegai shimasu. Yang bawahnya, mo skoshi yukuri itte kudasai. Mo skoshi itu artinya lebih sedikit, lebih sedikit. Gini deh, mo skoshi yukuri itte kudasai. Kan tadi kita ini ya udah belajar itte kudasai. Itte kudasai artinya tolong katakan. Yukuri itu artinya lebih lambat atau lebih pelan. Pelan atau lambat. Mo skoshi itu lebih sedikit. Jadi kalau kita susun ya, itu artinya tolong katakan dengan sedikit lebih lambat. Maksudnya kayak tolong pelanin dong ngomongnya gitu ya. Kalau informalnya tolong pelanin dong ngomongnya, tadi terlalu cepat gitu. Nah, itu kita bisa bilang pakai mo skoshi yukuri itte kudasai. Jadi kalau ada kalimat yang cukup panjang kayak gini, kita coba jabarin satu-satu dulu. Kayak tadi itte kudasai yang udah kita belajarin, artinya tolong katakan. Yukuri itu artinya pelan atau lambat. Mo skoshi itu artinya lebih sedikit. Jadi kalau kita satuin, jadinya tolong katakan dengan sedikit lebih lambat atau tolong katakan lebih pelan gitu ya, sedikit lebih pelan gitu. Oke, jadi ini beberapa respon ya. Kalau kita ditanya wakarimashita ka, apakah sudah mengerti? Kita bisa jawab wakarimashita kalau sudah mengerti. Wakarimasen kalau belum mengerti, atau kita bisa minta untuk diulangi lagi, minta diulangi dengan lebih lambat gitu ya. Oke, di slide ini ada yang mau ditanyakan dulu kah minasang? Oke, dari Satria-sang bagaimana? Oke, masih aman ya. Oke, kita sambil next ya, nanti bisa cek di recordnya supaya lebih jelas tulisannya ya. Oke. Oke, ini masih ada lagi ya, gambar nomor 4. Gambar nomor 4, choto shitsurei shimasu. Choto itu artinya sebentar. Shitsurei shimasu itu artinya permisi. Permisi itu, tapi maksud di sini kayak permisi mau izin gitu ya, untuk izin. Gitu. Jadi shitsurei shimasu, choto shitsurei shimasu, permisi saya mau keluar sebentar gitu ya, kurang lebih kalau kita artikan. Untuk kayak misalkan mau ke toilet sebentar, itu kita bisa pakai choto shitsurei shimasu. Saya izin permisi sebentar gitu ya, saya izin keluar sebentar gitu ya. Tuh, oke. Kemudian yang gambar nomor 5. Sumimasen okuremasu. Sumimasen. Permisi. Ya, okuremasu. Ya, sumimasen itu artinya kita bisa artikan jadi permisi bisa, atau jadi maaf juga bisa. Jadi tergantung konteks kalimatnya ya. Bisa permisi atau bisa juga maaf gitu. Sumimasen. Okuremasu itu artinya terlambat. Okuremas.
Jadi kalau di gambar ini mungkin konteksnya lebih ke maaf saya terlambat gitu ya. Sumimasen Iya. okuremasu. Maaf saya izin terlambat gitu. Terus di sini yasumimasu. Yasumimasu ini sebenarnya agak rancu juga sih ya yasumimasu di sini. Yasumimasu itu sebenarnya artinya bisa istirahat, istirahat atau bisa juga libur. Tuh, yasumimasu. Jadi sebenarnya saya agak bingung juga ya konteks percakapannya kayak gimana. Tapi pokoknya di sini yang atas itu artinya maaf saya terlambat. Terus yang di bawahnya di sini bisa artinya bisa istirahat atau bisa juga libur. Yasumimasu ya. Itu oke. Jadi kalau misalkan kita terlambat masuk kelas atau kita terlambat untuk kerja karena ada sesuatu gitu ya, itu kita bisa pakai okuremasu. Tapi sumimasen okuremasu. Tapi kalau di Jepang karena kita tahu budaya tepat waktu ya. Jadi kayaknya kalau cuma minta maaf saya akan terlambat itu kurang etis ya. Apalagi kalau misalkan alasan karena macet, karena keretanya mogok segala macam, itu agak kurang etis ya. Karena kalaupun di Jepang keretanya macet, itu biasanya ada pemberitahuan juga dari pihak maskapainya gitu. Jadi dari pihak keretanya. Jadi nggak bisa ya kita pakai alasan okuremasu karena keretanya terlambat gitu. Karena keretanya ada gangguan gitu. Karena pasti ada notifikasi resminya gitu dari pihak keretanya. Gitu. Oke, sampai sini Minasang, apakah ada yang mau ditanya dulu? Oke, Mas. Oke. Masih aman berarti ya. Oke, kita next dulu. Oke. Ini sedikit tabel katakananya ya. Tadi sebentar. Chrome-nya not responding. Sebentar ya. Oke, ini sebenarnya sih materi kedua ya. Karena tadi materi satunya filenya korup ternyata nggak bisa dibuka. Jadi minggu depan baru kita review kembali, kita masuk kembali ke materi satu yang tentang perkenalan diri ya, tentang Jiko Shokai. Oke, ini tadi mana ya? Oke, masih nggak bisa ternyata file yang kedua. Oke, ya. Ini sedikit tabel hiragana katakananya, nanti saya share juga yang sudah pernah saya masukkan ke Google Drive ya waktu itu. Masih connecting. Oke, sebentar saya coba cari drive-nya kemarin ya. Sebenarnya sih kemarin kita nggak belajar nulis hurufnya di kelas. Itu cuma beberapa aja waktu itu di awal. Karena emang kalau nulis huruf itu paling PR sih sebenarnya menghafalnya ya. Gitu. Tapi emang bahasa Jepang kalau awalnya itu kita perlu tahu urutan menulisnya. Karena kalau tulisan Jepang mau hiragana, katakana, ataupun kanji, itu ada urutannya. Urutan cara menulisnya kita harus mulai dari kanan atau dari kiri, atau dari atas dulu atau dari bawah dulu gitu. Itu ada aturannya semua gitu. Jadi kemarin kita belajar basicnya dulu, tapi untuk menghafalnya itu balik ke masing-masing sih ya. Soalnya cukup makan waktu juga kalau untuk menghafal di kelas. Oke. Mana ya? Oke, ini sedikit tips juga ya kalau untuk menghafal hurufnya, hiragana, katakana, kanji, itu bisa coba latihan nulis pakai tangan ya, berarti bukan nulis diketik gitu, menulis pakai tangan.
terus kita tulis di buku. Jadi misalkan kita ada namanya, ini coba saya share ke grup ya. Ada namanya itu Rodoku, jadi dia teks bahasa Jepang. Contohnya ini. Oke, saya share di grup. Nah, contohnya kayak gini. Jadi pakai tongkat aja sayang. Masih, oke. Itu yang sudah saya share di grup. Jadi itu contoh teks dalam hiragana ya, kebanyakan. Itu ada beberapa katakananya juga. Jadi itu kita bisa latihan baca dari situ. Mungkin pertama-tama bisa sambil nyontek tabelnya, tapi nanti pelan-pelan udah bisa lepas dari tabelnya gitu. Atau bisa juga kalau untuk latihan nulisnya nanti setelah kita setelah kita baca ini teksnya, itu kita bisa juga salin ke kertas, kita pakai tulisan hiragananya atau tulisan katakananya yang mau kita hafal gitu. Jadi kalau kita nulis langsung tuh jadi lebih cepat hafal ya. Gitu. Waktu itu Google Drive-nya di mana ya? Oh, nggak ada ya. Oke, nanti coba saya cari lagi deh Google Drive yang ada isinya. Waktu itu udah ada beberapa recording ya, beberapa materi awal sama ininya juga, tabel-tabel hiragana katakananya. Oke, mungkin itu dulu ya, Minasang, buat pertemuan kita hari ini, karena udah lama juga kita nggak kelas. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, Minasang, sebelum ditutup? Sensei, maaf. Kelasnya. Yang di grup itu apa ini? Ya, Yang di-share di grup barusan ini apa tadi? agak itu teks bahasa Jepang sih, Rodoku namanya. Rodoku. Jadi kalau Minasang mau cari teks bahasa Jepang, biasanya pakai hiragana sih. Itu bisa pakai Rodoku namanya. Jadi nanti tinggal cari di Google, itu ada banyak buat latihan baca juga, buat latihan nulis juga bisa. Itu bukan PR sih. Cuma mau kasih tahu aja kalau emang mau buat latihan. Kirain seru Gitu. arti. Enggak, itu cuma untuk ini aja, saran aja. Oke. Ada lagi, Minasang? Sudah, nanti tunggu Google Drive-nya ya. Iya, ini udah di-record kok. Nanti kalau udah di-convert, saya langsung kirim ya. Oke. Mungkin kalau nggak ada lagi, itu dulu aja ya untuk kelas kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi kelasnya di jam yang sama ya, di jam 7.15 hari Senin. Nanti kalau misalkan Minasang ada yang berhalangan, bisa kabarin di grup aja ya, biar kita sesuaikan lagi. Tuh, oke, mungkin sekian untuk hari ini. Minasang, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, ya.